Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh CSR terhadap Kinerja Keuangan pada PT Sementonasa. Namun, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Lutfia, NIM 211032134. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga metode penelitian. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pelaksanaan CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial menciptakan penghematan sehingga dapat meningkatkan laba. Laba sendiri merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan. Terdapat berbagai cara dalam mengukur kinerja keuangan dalam laporan keuangan. Salah satunya dengan menggunakan rasio profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on asset dan return on equity. Rumusan masalah, apakah pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan yang diproyeksikan melalui ROA, ROE, dan IPS. Tujuan penelitian pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan yang diproyeksikan melalui ROA, ROE, dan IPS. Manfaat penelitian menambah wawasan penulis mengenai penerapan CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan industri. Bab 2 tinjauan pustaka, landasan teori. Yang pertama, CSR adalah suatu konsep serta tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap sosial serta lingkungan sekitar di mana perusahaan itu beroperasi atau berdiri. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Rasio keuangan merupakan suatu cara yang membuat perbandingan data keuangan perusahaan menjadi lebih berarti. Rasio keuangan menjadi dasar untuk menjawab beberapa pertanyaan penting mengenai kesehatan keuangan dari perusahaan. Kajian hasil penelitian yang berkaitan, yang pertama ada Rila Gantina 2016. Hasil penelitian adalah perusahaan, ukuran risiko perusahaan, intensitas modal, leverage, pajak, likuiditas, struktur kepemilikan, dan peluang pertumbuhan memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi secara kolektif. Tapi hanya ukuran perusahaan, risiko perusahaan, intensitas modal, struktur kepemilikan, dan pertumbuhan kesempatan mempengaruhi konservatisme akuntansi secara individual di perusahaan yang diteliti. Yang kedua ada Prilly Antule dan kawan-kawan 2016. Hasil penelitian adalah bahwa ROA PT Bank Tabungan Negara Persero setelah penerapan CSR mengalami peningkatan dibandingkan sebelum penerapan CSR. Yang ketiga ada Anissa Nurbaiti 2016. Hasil penelitian adalah usulan strategi pengembangan yang dapat diterapkan, yaitu mengembangkan pertanian terpadu yang terintegrasi dengan budidaya ikan koi, meningkatkan produktivitas budidaya ikan koi agar dapat dipasarkan lebih luas di dalam negeri, serta membuka lapangan kerja baru berdasarkan potensi desa di bidang pertanian dan perikanan. Yang keempat ada Putu Indah 2016. Hasil penelitian adalah satu, secara umum ada 3 bentuk program CSR yang diterapkan perusahaan, yakni community relation, community service, dan community empowering. Kedua, alasan maknawi perusahaan menjalankan CSR adalah sebagai salah satu strategi investasi sosial. Yang kelima, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Said Hamayon 2015, hasil penelitian adalah bahwa bisnis dan komunitas akademis di seluruh dunia harus lebih memperhatikan CSR dan komponennya dari aspek ekonomi, sosial, dan kinerja lingkungan. Yang keenam ada Nicole 2015. Hasil penelitian adalah pelaporan tanggung jawab dapat meningkatkan citra organisasi dan dapat dalam pengambilan keputusan. Yang ketujuh, berdasarkan Malgorzata 2013, hasil penelitian adalah pelaporan lingkungan yang diterima secara umum sangat penting untuk dipersiapkan. Dengan demikian, penilaian yang tepat atas dampak lingkungan dari aktivitas bisnis dan mencapai perbandingan antara ruang dan waktu dan atau adaptasi sistem akuntansi baik finansial maupun manajemen. Kerangka pikir penelitian.
CSR sebagai X berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproyeksikan melalui ROA sebagai Y1, ROE Y2, dan IPS sebagai Y3. Dari kerangka pikir sebelumnya, penulis dapat membuat hipotesis yang pertama. H1, terdapat pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan return on asset. H2, terdapat pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan return on equity. H3, terdapat pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan earning per share. Bab 3, metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian di PT Sementonasa yang terletak di Desa Biringere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Penelitian dilakukan selama 2 bulan, mulai dari bulan Mei sampai bulan Juli 2018. Populasi dan sampel objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan PT Sementonasa dari tahun 2009 sampai 2016. Jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data ada 2. Dokumentasi, mengumpulkan data dan informasi melalui buku-buku, jurnal, internet, dan dengan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen dan laporan ke perusahaan yang berkaitan dengan penelitian. Yang kedua ada observasi lapangan, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan terjun langsung ke objek yang diteliti. Pengukuran variabel ada 2. Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang menjadi acuan utama peneliti. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diproyeksikan dalam ROA, ROE, dan IPS. Yang kedua ada variabel independen atau bebas sebagai variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah CSR. Analisis data juga ada 2, yaitu analisis statis deskriptif, digunakan untuk memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata atau mean, standar deviasi, dan nilai maksimum dan minimum. Yang kedua analisis regresi berganda, digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh beberapa variabel independen atau X terhadap variabel dependen atau Y. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah ROA sebagai Y1, ROE Y2, dan IPS Y3. Sedangkan variabel independen adalah CSR perusahaan atau X. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.